warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Syaiful Bahri dari SMA Negeri 1 Barabai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih kepada anak-anakku dari SMA Negeri 1 Barabai, khususnya kelas 10 jurusan IPA dan IPS. Salam serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada keluarga-keluarga beliau, kepada umat-umat Islam sekalian hingga akhir zaman. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita bisa bertatap muka kembali, bertemu kembali dengan saya dalam sebuah pembelajaran, yaitu pendidikan Al-Quran. Pada hari ini kita akan membahas dua materi, yaitu sekaligus. Yang pertama adalah tentang kandungan surah Al-Fatihah. Kemudian untuk yang kedua ini, yaitu huruf-huruf yang tidak terdapat pada surah Fatihah. Untuk mengingat kembali pelajaran yang kemarin, pelajaran itu berhubungan dengan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Ingat, 7 ayat. Di antaranya adalah Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji-pujian bagi Allah Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Nah, jadi di sana nanti kita bahas kandungan surah Al-Fatihah. Itu mencakup semua arti dari yang kemarin. Kemarin ada beberapa nama selain surah Fatihah. Di antaranya adalah Ummul Quran, Ummul Kitab, As-Sab'ul Mathani, Al-Asas, Asy-Syifa, Al-Waqi'ah, dan sebagainya. Baiklah, kita mulai pembelajaran. Di sini kita akan membahas dua materi. Di antaranya adalah kandungan surah Al-Fatihah, dan yang kedua adalah huruf-huruf yang tidak ada dalam surah Fatihah. Baiklah, yang pertama kita bahas yaitu kandungan surah Al-Fatihah. Kandungan surah Al-Fatihah ini ada bermacam-macam intinya. Di antaranya yang pertama adalah pujian Allah terhadap zatnya. Kemudian yang kedua, pujian Allah terhadap makhluknya. Dan untuk yang ketiga adalah pujian makhluk terhadap Allah. Yang keempat adalah pujian makhluk terhadap makhluk lainnya. Yang kelima adalah mengajarkan ketauhidan. Yang keenam adalah wa'du dan wa'id. Wa'du artinya janji, sedangkan wa'id adalah ancaman. Kemudian yang ketujuh mengajarkan ibadah.
Dan yang terakhir adalah menuju jalan kebahagiaan. Bisa juga ditambah dengan sejarah terakhir. Baiklah, agar kalian paham dan mudah juga untuk dimengerti, simaklah penjelasan berikut. Baiklah, yang kita bahas yaitu kandungan surah Al-Fatihah. Kandungan surah Al-Fatihah itu ada 9. Yang pertama adalah pujian Allah terhadap zatnya, pujian Allah terhadap makhluknya, pujian makhluk terhadap Allah, pujian makhluk kepada makhluk lainnya, mengajarkan ketauhidan, wa'du atau janji, dan wa'id artinya ancaman. Yang ketujuh adalah ibadah. Dan yang kedelapan, jalan menuju kebahagiaan. Dan yang terakhir adalah sejarah. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pujian Allah terhadap zatnya, yaitu Allah sebagai pencipta memuji dirinya berupa menyebut namanya sendiri dalam ayat-ayat Al-Quran. Contohnya yang tercantum dalam Asmaul Husna. Kemudian yang kedua, yaitu pujian Allah terhadap makhluknya. Allah memuji manusia dengan tidak membedakan asal-usulnya. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tetapi Allah berjanji kepada orang yang bersyukur, bertakwa kepadanya, yaitu berupa surga. Kemudian yang ketiga adalah pujian makhluk terhadap Allah, yaitu dengan manusia banyak-banyak menyebut namanya, atau yang kita sebut dengan zikir, dan beribadat kepadanya dengan keyakinan ketakwaan. Takwa adalah melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kemudian yang kelima, mengajarkan ketauhidan. Karena Al-Fatihah artinya sangat dalam, yaitu sebagai Ummul Quran atau Ummul Kitab. Fatihah adalah intisari sebagai isi Al-Quran dan semua kitab yang diturunkan oleh Allah dengan tujuan mengesahkan Allah dan agar mereka beriman kepadanya. Yang keenam adalah wa'du atau janji, dan wa'id adalah ancaman. Wa'du artinya janji kepada Allah, atau janji Allah kepada makhluknya yang beriman yang akan masuk surga. Sedangkan wa'id artinya ancaman, yaitu kepada orang yang durhaka kepadanya, yaitu berupa siksa atau neraka. Kemudian yang ketujuh yaitu ibadah. Semua isi dari surah Al-Fatihah mengajarkan untuk beribadat kepadanya dari ayat pertama sampai ayat ke-7. Kemudian yang ke-8 yaitu jalan menuju kebahagiaan. Jalan menuju kebahagiaan adalah janji Allah dalam surah Al-Fatihah ayat ke-6 dan ke-7, yaitu tunjukkanlah kami jalan yang lurus, atau yang disebut dengan Siratal Mustaqim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Jadi tergantung manusia saja lagi yang mau selamat, laksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan yang terakhir yaitu sejarah. Al-Quran mengajarkan segalanya bagi makhluknya, dari ketauhidan, muamalah, jual beli, adab istiadat, dan hubungan sesama makhluk. Sejarah bisa diungkapkan dengan adanya para nabi, kemudian lagi dengan
tokoh-tokoh atau golongan orang-orang yang saleh yang berjuang mempertahankan ketauhidan. Baiklah, kita teruskan pada materi berikutnya, yaitu tentang huruf-huruf yang tidak terdapat pada surah Fatihah. Di antara bacaan Fatihah dari Bismillah sampai Waladhdallin, amin, itu ada 7 huruf yang tidak terdapat pada surah Fatihah. Di antaranya adalah yang pertama adalah za. Za yaitu diartikan sakilun. Za diartikan sakilun yang artinya adalah beban berat. Yang kedua adalah huruf ja. Ja adalah jumudun atau yang disebut dengan kaku. Kemudian yang ketiga adalah kha. Kha. Kha itu melambangkan khabithun, yaitu buruk atau kotor. Kemudian yang keempat huruf za. Za. Za itu adalah zinatun, perhiasan, mejeng atau penjilat. Nah, kemudian yang lain ada huruf sya. Sya. Sya itu adalah syaitan, yaitu menyimpang. Kemudian huruf za. Zalimah, bodoh, gelap, tidak berpendirian. Itu yang tidak boleh. Kemudian yang terakhir adalah faraga. Fa. Faraga. Kita ulang. Huruf hijaiyah yang tidak terdapat pada surah Fatihah itu ada 7. Yang pertama adalah huruf ta. Sa. Yang kedua huruf jim atau ja. Kemudian ha. Ha. Kemudian huruf za. Z pakai huruf Z. Za. Kemudian huruf sya. Zo. Dan terakhir adalah huruf fa. Itu yang tidak terdapat pada surah Fatihah. Huruf ta itu melambangkan takilun, yang artinya adalah beban berat. Yang kedua huruf ja, jumudun, kaku. Orang Islam tidak boleh kaku atau keras kepala. Kemudian lagi yang ketiga adalah ha, yaitu habithun. Ha, habithun artinya adalah buruk atau kotor. Kemudian yang keempat adalah zinatun, huruf za, huruf zai, zinatun artinya adalah mejeng, perhiasan, penjilat. Itu yang jangan dipunyai oleh orang Islam. Kemudian lagi huruf sya, syaitan, shin, syaitan. Artinya apa? Syaitan itu adalah orang yang menyimpang. Kemudian huruf za. Za. Kemudian za itu artinya adalah zalima, bodoh atau gelap. Yang terakhir adalah fa, yaitu faraga. Faraga artinya menghayal. Nah, amal tidak menyukai semua yang berhubungan dengan diistilahkan Fatihah tadi yang 7 huruf hijaiyah yang tidak terdapat pada surah Fatihah. Pertama ada fa, sakilun artinya beban berat. Yang kedua ada huruf ja, jumudun artinya kaku atau keras kepala. Yang ketiga adalah
khabithun artinya buruk atau kotor. Yang keempat adalah zid, zai, zinatun, perhiasan, mejeng atau jilat. Yang kemudian huruf syaiton. Kemudian yang keenam adalah huruf zalima, bodoh, gelap, tidak tahu apa-apa. Kemudian yang terakhir adalah huruf faragha, artinya menghayal. Nah, jadi orang Islam tidak boleh menghayal. Orang Islam tidak ada yang istilah namanya beban berat. Allah memberikan kita tugas sebagai orang Islam. Tidak ada yang dikatakan berat. Yang membuat berat adalah nafsu. Yang membuat berat bagi kita adalah kehendak. Nah, jadi bagaimana membunuh setan? Yaitu dengan belajar mengendalikan hawa nafsu. Kemudian kita jangan kaku, khabithun, kita jangan keras kepala, merasa kita yang benar, merasa kita yang kuat. Tidak, Allah adalah Maha yang paling kuat. Nah, kemudian lagi huruf khabithun. Nah, khabithun artinya buruk atau kotor. Jangan berkata yang buruk, jangan berkata yang kotor. Itu adalah kesalahan yang kita miliki, yang harus kita perbaiki. Kemudian ada zai atau huruf za, yaitu zinatun, suka berhias, kemudian suka jalan-jalan atau mejeng, ataupun suka menjilat. Suka menjilat dalam artian berlidah dua. Dia dengan orang lain di sini akur, sini akur, tetapi dia mengadu domba. Itu namanya penjilat. Kemudian syaitan. Bagaimana sifat syaitan? Dia selalu menyimpang. Dia selalu merasa dirinya benar. Dia selalu melakukan apa yang dia suka. Jadi itu yang harus dihindari. Jangan sampai kita terbuai kena rayuan syaitan. Kemudian zalima. Kita sebagai orang Islam jangan sampai bodoh. Kita jangan sampai bodoh. Belajar. Bahkan Nabi Muhammad menyuruh kita untuk belajar sampai ke negeri Cina. Nabi Muhammad menyuruh kita belajar dari buayan sampai ke liang lahat. Berarti bukti kita apa? Membuktikan bahwa orang Islam jangan sampai bodoh, jangan sampai gelap, tidak tahu apa-apa. Asal bisa berhitung, bisa membaca, ya sudah. Itu adalah pendapat yang benar. Belajarlah dari sekarang, menghargai waktu. Paham? Kemudian yang terakhir adalah faragha. Nah, yang artinya adalah menghayal. Yang sekali-kali kita sebagai umat manusia menghayal. Misalnya menghayal kaya, menghayal banyak uang, menghayal tanpa kerja, tanpa usaha, tidak ada. Karena yang kita lakukan itu untuk mendapatkan sesuatu. Bekerja. Yang kedua, berusaha. Yang ketiga adalah tawakal. Terakhir kita serahkan kepada Allah dan berikhtiar. Itu adalah kunci orang sukses. Untuk lebih jelasnya simak video berikut ini.
kita tutup dulu pembelajaran hari ini. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya.